kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Nah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester saya, mata kuliah Bahasa Indonesia. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Dina Halawa, nomor induk mahasiswa 23 12 14 077 dari Program Pendidikan Bahasa Inggris. Kita akan melihat apa yang melatar belakanginya. Sampah sudah menjadi masalah yang klasik bagi setiap negara di seluruh dunia ini. Hampir semua negara memiliki masalah dalam mengatasi timbunan sampah yang jumlahnya terus meningkat setiap hari. Masalah ini menjadi fokus utama karena berkaitan dengan kondisi lingkungan suatu negara. Oleh karena itu, saat ini banyak negara yang telah memulai program REUSE dan Recycle atas sampah-sampah yang ada untuk menanggulangi masalah ini. Hal inilah yang menjadi permasalahan di Indonesia, karena belum ada solusi untuk menanggulanginya. Hal ini tentunya membuat lingkungan menjadi kotor dan tentu saja merugikan lingkungan yang ada di sekitar. Khususnya di negara kita saat ini, sampah adalah permasalahan yang tak kunjung menemukan penyelesaian. Meskipun pemerintah kita juga melaksanakan akan program REUSE dan Recycle, namun permasalahan lingkungan dan sampah di negeri kita ini belum juga terselesaikan. Bahkan permasalahan di negeri kita ini menjadi kompleks dan menjalar ke berbagai segi lainnya, sehingga memperparah kerusakan lingkungan di Indonesia. Di sini ada 4 poin yang menjadi rumusan masalahnya. Permasalahan yang pertama adalah penebangan kayu liar. Permasalahan yang kedua adalah polusi. Permasalahan yang ketiga adalah kurangnya ketersediaan tempat pembuangan sampah. Dan yang terakhir adalah rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Untuk selanjutnya, kita akan melihat satu persatu apa maksud dari poin-poin tersebut. Permasalahan yang pertama adalah penebangan kayu liar. Indonesia memang terkenal dengan industri berbahan kayu yang bahkan kepopulerannya telah sampai ke tingkat dunia. Namun sayangnya bahan-bahan kayu tersebut mereka ambil dari hutan tanpa memperhatikan kelestariannya, sehingga banyak hutan yang habis karena penebangan kayu liar. Nah, akibat dari semuanya itu, hutan menjadi gundul dan kehilangan fungsi-fungsinya. Permasalahan yang kedua adalah polusi. Indonesia termasuk salah satu negara yang kurang bertanggung jawab dalam terjadinya global warming. Hal ini dikarenakan negara kita memiliki tingkat polusi udara yang tinggi akibat dari banyaknya asap pabrik, kendaraan bermotor, dan masih banyak lain yang mengakibatkan polusi di negara kita. Permasalahan yang ketiga adalah kurangnya ketersediaan tempat pembuangan sampah. Tempat pembuangan sampah saat ini sudah tidak bisa lagi menampung jumlah sampah yang ada. Selain itu, keberadaan tempat pembuangan sampah ini sering sekali menimbulkan permasalahan karena banyak warga setempat yang menuntut untuk memindahkan tempat pembuangan sampah dari tempat mereka karena dengan alasan sangat mengganggu. Dan juga akibat dari kurangnya tempat pembuangan sampah ini, masyarakat dengan sembarang membuang sampah. Permasalahan yang keempat adalah rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan. Hal ini bisa kita lihat dari banyaknya sampah yang berserakan karena akibat kemalasan dan ketidakpedulian masyarakat, sehingga membuang sampah dengan sembarangan. Masyarakat lebih memilih membuang sampah di sungai daripada di tempat sampah yang telah tersedia. Akibatnya, sungai menjadi tercemar dan dapat mengakibatkan banjir. Memang dalam hal ini tidak semua masyarakat, tetapi pada umumnya masyarakat lebih banyak yang kurang memiliki kesadaran dalam menjaga kelestarian lingkungan. Di sini ada contoh permasalahan lingkungan dan solusinya, serta cara terbaik mengantisipasi bencana. Tak dipungkiri saat ini telah banyak permasalahan di lingkungan sekitar yang disebabkan oleh sampah plastik. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan penduduk, membuat tingkat konsumsi meningkat dan akhirnya membuat jumlah sampah semakin banyak. Hal inilah yang menjadi permasalahan di Indonesia,
karena belum ada solusi untuk menanggulanginya. Hal ini tentunya membuat lingkungan menjadi kotor dan tentu saja merugikan lingkungan. Untuk mengantisipasinya, berikut solusi yang bisa dilakukan menyikapi limbah plastik. Pertama, membuat tempat pembuangan sampah terpadu yang lokasinya strategis dari pemukiman warga, sehingga warga tidak merasa terganggu. Dan yang kedua adalah membuat tempat sampah terpisah antara organik dan anorganik. Fakta yang pertama yang mendukung argumen ini adalah sebagaimana dikutip dari Pusat Kritis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Di sana dikatakan bahwa dampak kerusakan lingkungan sangat merugikan manusia, mulai dari segi ekonomi sosial maupun korban jiwa. Penyebab permasalahan di lingkungan sekitar tidak lain adalah faktor alam. Namun, tak sepenuhnya manusia selalu turut andil dalam menyebabkan lingkungan sekitar. Fakta yang kedua yang mendukung argumentasi ini adalah hal itu sejalan dengan pendapat Lenin pada tahun 1976. Ia mengemukakan bahwa selain sumber daya alam memang mendatangkan kontribusi besar bagi pembangunan, di lain pihak keberlanjutan atas kesediaan sumber daya alam itu diabaikan. Pengelolaan sumber daya alam lingkungan hidup yang tidak dilakukan sesuai dengan daya dukungannya dapat menimbulkan adanya krisis pangan, tidak semata dalam arti sebagai konsumsi fisik. Pada tahap berikutnya, kualitas tanah sebagai sumber pangan juga terus menurun. Tanah menjadi kering dan tandus. Hal ini disebabkan terjadinya krisis air, krisis energi, dan lingkungan secara menyeluruh. Hal ini menjadi pemicu munculnya krisis dalam lingkungan, bukan mustahil berdasarkan contoh menyebabkan krisis sosial dan krisis kemanusiaan. Berikut ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan lingkungan. Yang pertama, pendidikan lingkungan, kedua, konservasi sumber daya alam, ketiga, pelestarian ekosistem, dan yang keempat adalah kesadaran masyarakat. Mari kita lihat apa maksud dari poin-poin tersebut. Poin pertama adalah pendidikan lingkungan. Salah satu langkah penting dalam mengatasi permasalahan sampah adalah dengan melakukan kampanye pengurangan penggunaan plastik. Plastik merupakan salah satu bahan yang sulit terurai di alam, sehingga dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dan berdampak negatif pada kehidupan hewan dan manusia. Dengan mengurangi plastik, kita mengurangi sampah yang dihasilkan. Yang kedua adalah konservasi sumber daya alam. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bisa menggunakan energi secara bijak dengan mematikan permasalahan lingkungan tidak hanya terkait dengan sampah, tetapi juga dengan penggunaan berlebihan dan penyalahgunaan sumber daya alam. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan langkah-langkah konservasi yang dapat mengurangi penggunaan sumber daya alam. Salah satu yang dapat dilakukan adalah menggunakan peralatan listrik yang hemat energi dan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dengan memilih transportasi umum atau berkendara secara bersama. Yang ketiga adalah pelestarian ekosistem. Perlindungan dan pelestarian ekosistem juga sangat penting dalam mengatasi permasalahan lingkungan. Hal ini bisa dilakukan melalui kampanye penanaman pohon, pembentukan tanam, dan pengaturan tata guna lahan yang berkelanjutan. Selain itu, penting juga untuk menjaga keseimbangan ekosistem dengan mengurangi penggunaan pestisida dan bahan kimia yang berbahaya. Penggunaan pestisida yang berlebihan dapat merusak ekosistem dan mengancam kehidupan tanaman serta hewan. Poin yang terakhir adalah kesadaran masyarakat. Penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan. Hal ini bisa dilakukan melalui kampanye penyuluhan dan pendidikan yang menyadarkan masyarakat tentang dampak negatif dari perbuatan-perbuatan yang merusak lingkungan. Dengan membangun kesadaran ini, diharapkan masyarakat akan berperilaku lebih ramah lingkungan dan menerapkan langkah-langkah yang telah disebutkan di atas. Yang terakhir adalah kesimpulan. Pendidikan lingkungan yang dimulai sejak dini sangat penting. Melalui pendidikan ini, masyarakat akan lebih memahami pentingnya menjaga lingkungan
dan cara-cara untuk melakukannya. Permasalahan lingkungan di Indonesia membutuhkan upaya bersama dari pemerintah, masyarakat, dan industri untuk mengimplementasikan kebijakan daya alam demi keberlanjutan ekosistem di masa depan. Bahwasanya lingkungan hidup adalah sistem yang merupakan kesatuan. Mari kita menjaga kelestarian alam sebagai rumah kita bersama. Terima kasih. Mari kita menjaga lingkungan kita demi kesejahteraan bersama.